Pada suatu hari di balik pegunungan, puluhan ribu pasukan kerajaan Han bertempur melawan puluhan ribu pasukan pemberontak yang disebut pasukan berjubah kuning. Dalam perang ini pasukan kerajaan Han yang dipimpin oleh Jenderal Dong Zhuo. Dengan gagah perkasa dia dan pasukan bertempur melawan para pemberontak jubah kuning, yang dipimpin oleh Zhang Jiao. Dia adalah seorang penyihir tingkat tinggi. Dia menggunakan ilmu sihirnya hingga membuat matahari tertutupi awan, dan membuat para pasukannya dimasuki oleh iblis, sehingga pasukannya tidak bisa mati. Mereka menjadi pasukan mayat hidup yang sulit ditumbangkan. Seketika pasukan kerajaan Han pun kewalahan, dan diambang kekalahan. Jauh di atas bukit terlihat 3 orang ksatria, sedang melihat kejadian tersebut. Karena memiliki jiwa patriotik yang tinggi terhadap negara, mereka bertiga bermaksud membantu Dong Zhuo dan pasukannya menumpas para pemberontak berjubah kuning. 3 ksatria ini adalah Liu Bei, Guan Yu, dan Zhang Fei. 3 ksatria tersebut melesat menaiki kuda dan masuk ke dalam arena pertempuran. Dengan kemampuan bertarung yang tinggi, mereka bertiga bisa membunuh puluhan pasukan musuh dalam sekali tebas. Mereka bertiga berjuang membantu pasukan kerajaan Han melawan para pemberontak. Liu Bei berhasil memanah pemimpin pemberontak Zhang Jiao. Lalu Liu Bei pun bertarung melawan Zhang Jiao. Dengan mudah dia bisa mengalahkannya. Zhang Jiao terguling menuruni bukit, matahari pun kembali muncul, menandakan pengaruh sihir Zhang Jiao telah sirna. Merasa sudah kalah, Zhang Jiao lalu kabur membawa pasukannya untuk mundur. Peperangan ini pun dimenangkan oleh pasukan kerajaan Han. Penasaran dengan aksi ketiga ksatria itu, Sang Jenderal Dong Zhuo secara pribadi menemui mereka. Namun setelah mengetahui kalau 3 ksatria tersebut tidak memiliki jabatan apapun, dan hanya ksatria jalanan biasa, sikap Dong Zhuo pun malah merendahkan mereka bertiga. Dia pergi meninggalkan 3 ksatria dan tanpa berterima kasih sedikitpun. Jauh di atas bukit seorang komandan perang yang bernama Cao Cao, dengan seksama memperhatikan peperangan tersebut. Dia seperti sedang memikirkan sesuatu. Singkat cerita setelah kematian Zhang Jiao, kelompok pemberontak berjubah kuning ini telah musnah. Namun hal itu tidak serta-merta membuat dinasti Han menjadi tentram dan damai. Terjadi kekacauan di dalam istana, mereka saling berebut kekuasaan. Melihat kesempatan itu, Jenderal Dong Zhuo menahan putra mahkota kerajaan Han. Dan era kegelapan pun dimulai kembali. Di dalam istana, Dong Zhuo dengan semena-mena melengsarkan Raja Muda Kerajaan Han yang bernama Liu Bian dan menggantikannya dengan Pangeran Liu Xi yang dia jadikan sebagai boneka. Dong Zhuo melantik dirinya sendiri, menjadi Perdana Menteri dan berkuasa atas semua urusan negara. Dong Zhuo juga mengeksekusi mati semua orang yang menentang perintahnya. Di momen ini amarah Cao Cao memuncak melihat tindakan Dong Zhuo yang semena-mena. Di malam harinya saat makan malam, para menteri berkeluh kesah dengan tindakan Dong Zhuo yang seperti itu. Mereka menangis meratapi nasib mereka sendiri. Dong Zhuo pun tega menyakiti Kaisar Liu Xi, dan berhubungan layaknya suami istri dengan permaisuri, dan para selir. Tindakan Dong Zhuo sungguh semena-mena. Di saat yang lainnya hanya bisa meratapi nasib, di sana Cao Cao bertekad akan membunuh Dong Zhuo, dengan tangannya sendiri. Cao Cao tidak peduli dengan apapun resikonya, demi untuk kembali menegakkan kejayaan dinasti Han. Cao Cao yang muak berada di antara para pengecut, yang bisanya cuma menangis itu pun kemudian pergi dari tempat tersebut. Di dalam kota Xijian, sang gubernur sedang memeras Liu Bei, yang saat ini diakui oleh warga menjadi pelindung kota, karena kemampuannya dalam bertarung, dan melindungi mereka dari kejahatan. Liu Bei menolak memberi uang sogokan kepada sang gubernur, dan hal itu membuat sang gubernur menjadi marah. Tidak disangka, hal ini malah membuat warga kota memberontak dan menggantung sang gubernur yang korup itu, di atas pohon. Di tengah-tengah keramaian dari jauh datang pasukan Han. Dan mengepung tempat tersebut, untuk menolong sang gubernur. Pasukan itu mengincar Liu Bei dan 2 saudaranya. Mereka bertiga pun terpaksa untuk kabur. Mereka berlari masuk ke dalam hutan. Singkat cerita, mereka bertiga menyusuri lembah dan berencana pergi untuk menuju Gunung Pendekar. Karena mereka mendengar info, kalau di Gunung Pendekar berkumpul aliansi para jenderal perang yang menentang kesoliman Dong Zhuo. Liu Bei yang setia pada pemerintahan dinasti Han sangat membenci kelakuan Dong Zhuo, dan ingin menggulingkannya. Mereka berkuda menyusuri hutan, dan tidak disangka kejadian aneh pun terjadi. Mereka tersesat di dalam hutan yang aneh. Kabut tebal menyelimuti sekitaran mereka. Secara tiba-tiba mereka masuk ke dunia aneh yang dipenuhi cahaya kunang-kunang. Tiba-tiba senjata yang mereka pegang terserap ke dalam tanah, dan menghilang. Di depan mereka berdiri seorang wanita misterius, yang secara ajaib mengenal asal-usul mereka bertiga. Lalu Liu Bei bertanya kepada wanita misterius tersebut,
apa benar di Gunung Pendekar berkumpul 18 panglima perang, untuk merencanakan pemberontakan melawan Dong Zhuo? Karena Liu Bei ingin bergabung dan memulihkan kondisi istana. Meskipun berat, karena Dong Zhuo saat ini dilindungi oleh seorang jenderal perang terkuat tanpa tanding, yang bernama Lu Bu. Tidak disangka wanita misterius tersebut ternyata mengenal Lu Bu. Dia menjelaskan kalau awalnya Lu Bu adalah seorang petarung biasa, namun lebih memiliki sikap yang dingin dan kejam. Lu Bu adalah sosok pembunuh berdarah dingin. Lu Bu selalu menebar ketakutan kemanapun dia pergi. Meski memiliki penampilan yang biasa, sejatinya Lu Bu adalah iblis. Dahulu kala, Lu Bu merebut tombak pusaka dari tangan wanita misterius itu. Lu Bu lalu membunuh ayah angkatnya sendiri, yaitu Jenderal Ting Yuan, dan seketika menjadi pemimpin dari puluhan ribu pasukan. Kagum dengan kemampuan Lu Bu yang luar biasa, Dong Zhuo mengangkat Lu Bu untuk menjadi jenderal perangnya, dan menghadiahinya kuda tercepat dan pasukan terbaik. Namun cerita kesaktian Lu Bu tidak membuat tiga kesatria itu gentar. Liu Bei lalu bertanya mengenai seorang komandan perang yang bernama Cao Cao, yang saat ini menjadi pembicaraan. Tak disangka wanita misterius tersebut ternyata juga tahu segala hal mengenai Cao Cao. Wanita misterius tersebut bercerita, kenapa Cao Cao menjadi pembicaraan. Setelah melihat semangat Cao Cao yang ingin membunuh Dong Zhuo, seorang menteri memberikan sebuah belati, yang bisa membelah besi kepada Cao Cao, dan menyuruh Cao Cao menggunakan belati itu untuk membunuh Dong Zhuo. Saat ada kesempatan, melihat Dong Zhuo tertidur di depannya, Cao Cao berniat menikam Dong Zhuo dengan belati tersebut. Namun terburu Dong Zhuo terbangun. Cao Cao yang kaget pun berpura-pura kalau dia menghadiahi Dong Zhuo belati super, yang mampu membelah besi itu pada Dong Zhuo. Cao Cao kemudian pergi. Lu Bu yang sadar kalau Cao Cao datang mencoba membunuh Dong Zhuo, bergegas mengejar Cao Cao yang sedang pergi keluar istana mengendarai kuda. Aksi kejar-kejaran pun terjadi. Cao Cao terkena dua panah yang menancap di tubuhnya. Cao Cao dikejar oleh Lu Bu hingga keluar dari istana, melewati kota hingga masuk ke dalam hutan. Dengan tombak petirnya Lu Bu mencoba menghentikan Cao Cao. Namun Cao Cao yang gesit berhasil menghindari semua serangan Lu Bu. Lu Bu yang semakin emosi, mengerahkan kemampuannya untuk membelah hutan. Longsor hebat pun terjadi. Menyadari tidak ada seorang pun yang bisa selamat dari serangan itu, Lu Bu kemudian pergi. Tidak disangka, ternyata Cao Cao masih selamat. Dia ditolong oleh sepasang suami istri. Karena tidak ditemukan jasad Cao Cao, Dong Zhuo memerintahkan anak buahnya untuk memasang papan pengumuman. Siapapun yang bisa menyerahkan jasad Cao Cao akan mendapatkan imbalan yang sangat besar. Berita itu sampai ke telinga suami istri yang menyelamatkan Cao Cao. Lalu mereka pun menyerahkan Cao Cao kepada pejabat setempat. Cao Cao pun akhirnya ditangkap. Seorang pejabat setempat yang bernama Chen Gong berniat untuk mengeksekusi Cao Cao saat itu juga. Namun di sana Chen bertanya, kenapa Cao Cao memberontak? Bukankah selama ini Perdana Menteri Dong Zhuo selalu memberinya hadiah? Cao Cao lalu menjawab, kalau dia tidak takut mati. Cao Cao hanya ingin mengembalikan kedamaian di dinasti Han, seperti semula. Dia tidak tega melihat rakyat menderita di bawah pemerintahan Dong Zhuo. Tidak disangka Chen juga merasa bahwa pemerintahan Dong Zhuo sangatlah kejam. Chen lalu berniat membantu Cao Cao dalam upaya menumbangkan pemerintahan Dong Zhuo. Chen meninggalkan keluarga dan jabatannya untuk pergi bersama Cao Cao. 3 bulan pun berlalu, Cao Cao mengajak Chen mengunjungi keluarga pamannya, untuk mendapatkan tempat perlindungan. Sesampainya di sana, Cao Cao melihat gerak-gerik yang mencurigakan, terlihat rona ketakutan di antara mereka. Paman sempat menyinggung soal hadiah yang sangat banyak jika berhasil menangkap Cao Cao. Hal itu membuat Cao Cao resah. Paman Cao Cao kemudian berpamitan untuk pergi ke kota bermaksud membeli anggur, untuk menjamu mereka berdua. Saat sedang istirahat, Cao Cao merasakan kejanggalan. Dia mendengar sepupu-sepupunya mengasah pisau, dan berkata akan menyembelih 2 babi. Cao Cao berpikir, 2 babi yang dimaksud adalah dia dan Chen. Cao Cao kemudian bermaksud untuk keluar, tak disangka pintu ruangan itu terkunci. Cao Cao pun semakin curiga, kalau pamannya pergi membeli anggur, padahal akan melaporkan dirinya kepada petugas. Cao Cao yang emosi kemudian mendobrak pintu, dan membantai semua orang yang ada di sana tanpa terkecuali. Setelah semua orang yang ada di sana tewas, di sudut rumah Cao Cao melihat 2 ekor babi yang masih hidup. Dia pun sadar kalau ternyata keluarga pamannya memang berencana akan memotong 2 ekor babi. Ternyata dia telah salah membunuh orang, dan pintu yang sebelumnya terkunci, ternyata diakibatkan karena di atas pintu tersebut terdapat kunci otomatis dari dalam. Cao Cao yang kebingungan lalu mengajak Chen untuk pergi. Di depan, Cao Cao bertemu dengan pamannya,
yang ternyata benar-benar membeli anggur di kota untuk menjamu mereka berdua. Tidak disangka, di momen ini Cao Cao malah membunuh pamannya sendiri, sambil meneteskan air mata. Di pinggir sungai Chen bertanya, kenapa Cao Cao membunuh pamannya sendiri? Cao Cao kemudian menjawab, kalau dia tidak membunuh pamannya, suatu hari nanti pamannya akan mengumpulkan orang untuk membalas dendam pada dirinya. Dan hal itu akan membuyarkan fokusnya pada satu tujuan mulia, yaitu menggulingkan pemerintahan Dongzhuo. Cao Cao tidak peduli disebut sebagai penjahat seumur hidup, asalkan tujuannya bisa tercapai. Malam harinya, saat sedang istirahat, Chen yang kesal dengan sikap Cao Cao yang membunuh keluarganya, berniat menikam Cao Cao dengan belati. Namun ternyata urung dia lakukan, belati itu menancap di pohon, dan Chen pergi meninggalkan Cao Cao sendirian. Hal ini membuat Cao Cao sadar, bahwa tidak ada yang namanya sahabat sejati. Namun Cao Cao percaya, bahwa langit akan memberinya aliansi untuk mewujudkan cita-citanya. Secara ajaib kabut tebal kemudian datang di tempat Cao Cao berada. Wanita misterius itu mengatakan, kalau dia percaya Cao Cao memiliki kekuatan istimewa. Saat Cao Cao sampai di hutan itu, wanita misterius itu memberikan pedang pusaka. Saat bertemu Cao Cao, wanita misterius tersebut mengatakan, kalau Cao Cao memang ditakdirkan untuk menjadi raja. Cao Cao lalu pergi membawa pedang pusaka, dan siap membentuk pasukannya sendiri. Di kota Chenliu, Cao Cao menemui ayahnya yang bernama Cao Song. Cao Cao membujuk ayahnya, agar mendukungnya membentuk pasukan untuk melawan Dongzhuo. Lembaran informasi pun disebarkan, dengan semangat meruntuhkan kezoliman, dan mengembalikan kejayaan dinasti Han. Secara cepat banyak orang yang ikut mendaftar untuk menjadi tentara di bawah komando Cao Cao. Cao Cao pun seketika menjadi jenderal perang yang memimpin 20.000 pasukan. Wanita misterius itu kemudian menghadiahi Liu Bei dan yang lain berbagai senjata pusaka. Saat mereka terbangun, mereka melihat berbagai senjata pusaka menancap di depan mereka. Mereka bertiga kemudian melanjutkan perjalanan. Di dalam Gunung Pendekar, berdatangan puluhan ribu pasukan dari segala penjuru. Mereka adalah orang-orang yang menolak kezoliman Dongzhuo. Dan sampailah ketiga kesatria di sana. Meskipun memiliki undangan untuk masuk, ternyata penjaga gerbang melarang mereka untuk masuk, karena mereka tidak memiliki pasukan. Sempat terjadi ketegangan, lalu dari belakang muncul Jenderal Cao Cao membawa pasukan. Cao Cao menyuruh penjaga gerbang untuk mempersilahkan ketiga pendekar itu untuk masuk. Karena mereka memiliki semangat yang sama, yaitu menumbangkan kezoliman Dongzhuo. Di dalam gua di Gunung Pendekar, diadakan rapat untuk menyusun strategi melawan Dongzhuo. Aliansi itu dipimpin oleh Jenderal Besar Yuan Shao, yang memiliki paling banyak pasukan di antara mereka. Yuan memberitahu, jika saat ini Dongzhuo sudah menyadari kekuatan mereka, dan mengirim 150.000 pasukan untuk menyerang persembunyian tersebut. Saat para jenderal akan meminum darah rusa, sebagai simbol awal dari perjuangan mereka. Liu Bei lalu bilang dan menyatakan diri untuk ikut dalam peperangan ini. Saat ditanya asal-usul ketiga kesatria itu, para jenderal pun tertawa, karena mereka bukan siapa-siapa. Yuan bertanya, jika mereka tidak memiliki pasukan, apa yang mereka bisa sumbangkan untuk peperangan nanti? Liu Bei lalu menjawab, kalau pasukan tidak berarti apa-apa baginya. Dia dan dua adiknya itu, memiliki kesetiaan yang sangat tinggi, kemampuan bertarung di atas rata-rata. Dia yakin bisa membantu memenangkan pertempuran ini. Melihat semangat itu, Cao Cao membujuk Yuan untuk mengikut sertakan mereka bertiga, dalam pertempuran ini. Liu Bei bersedia mengorbankan segalanya, karena ternyata dia memiliki darah keturunan pemimpin dinasti Han. Liu Bei tidak ingin tanah leluhurnya dikotori oleh kelakuan Dongzhuo. Mereka bertiga pun resmi bergabung di dalam aliansi. Beberapa saat kemudian, Cao Cao mengeluarkan The Great Kaisar. Dia mengatakan kalau Kaisar muda menulis The Great itu, dan menyelundupkannya keluar istana. Semua orang yang ada di sana sontak bersujud, mendengar Cao Cao membacakan The Great yang berisi perintah untuk membunuh Dongzhuo yang jahat. Salah satu jenderal bertanya, apakah benar The Great itu asli dikirim oleh Kaisar? Tak disangka, Cao Cao malah tertawa, ternyata itu adalah The Great palsu. Cao Cao mengaku, kalau dia sendiri yang menulisnya. Cao Cao menyebut, apa benar mereka yang ada di sana benar-benar berjuang untuk kepentingan kerajaan? Siapapun bisa membuat The Great seperti itu. Dan jika mereka menang tidak ada yang meragukan keaslian The Great tersebut. Sebaliknya jika mereka kalah, meskipun The Great itu asli maka tidak ada artinya sama sekali. Karena Kaisar yang saat ini telah menjadi boneka, dan tidak melakukan pergerakan apapun. Bersambung. Cerita ini berlanjut di part kedua.